Shalom teman-teman semua. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa datang ke ibadah online bersama-sama. Dan biarlah kita tetap bisa merasakan urapan dan kebaikan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa bagi kita dimanapun kita berada. Hari ini kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan pastinya nanti ada kegiatan yang seru loh. Jadi teman-teman harus beribadah dari awal sampai akhir ya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa. Ikuti Kak Hana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami akan beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Shalom! Semuanya bangkit berdiri, kita mau menari melompat untuk Tuhan. Ya, betul sekali. Ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat, hey, dengan sepenuh tenaga. Karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia menolongku. Ku mau menari
hari ini semuanya luar biasa? Luar biasa. Oke, Kak Yuli hari ini mau bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang masih takut ke kamar mandi sendiri? Ayo siapa? Ayo, siapa? Ada tidak ya? Kalau siapa yang masih takut di rumah sendirian? Masih ada? Aduh. Oh, banyak sekali Kak Iya, Yuli. masih ada ya Kak Tessa. Padahal kita punya superhero yang luar biasa. Wow. Superhero yang hebat. Hebat. Namanya siapa? Namanya siapa? Tuhan Yesus. Wah, namanya Tuhan Yesus. Kalau begitu sekarang kita mau tepuk Yesus. Yuk, yang di rumah semuanya bangkit berdiri dulu. Iya. Ya. Kita siap bertepuk Tuhan Yesus dulu. Tepuknya gimana Kak Tessa? Gimana? Tepuk Yesus. 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 Yes. Nah, gampang Kak Yuli. Iya. Yang lupa pasti sekarang sudah ingat. Nanti bisa tirukan kakak-kakak yang di depan. Biar kita bisa tirukan gerakannya bersama-sama. Sekali lagi ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Yesus superheroku. Ke kanan dulu ya. Dalam hutan lebat, dalam malam gelap, ketika ku sendiri, tiada yang menemani. Kesana dulu. Ke kamar mandi sendiri, biar bobo sendiri. Ku tidak takut. Tapi apa? Tapi ku kan berani. Karena Yesus superheroku. Ku tidak takut, tapi berani. Yesus superheroku. Ku tidak takut, tapi berani. Karena Yesus superheroku. Lagi ya. Dalam hutan lebat, dalam malam gelap, sendirian nih aku sendiri. Tiada yang menemani. Ke kamar mandi sendiri, biar bobo sendiri. Ku tidak takut, tapi ku kan berani. Karena Yesus superheroku. Ku tidak takut, tapi berani. Yesus superheroku. Ku tidak takut, tapi berani. Karena Yesus superheroku. Lagi ya. Yesus superheroku. Ku tidak takut, tapi berani. Yesus superheroku. Ku tidak takut, tapi berani. Karena Yesus superheroku. Karena siapa? Karena Yesus superheroku. Sekali lagi katakan dengan sukacita. Karena Yesus superheroku. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Wah, tadi sudah punya superhero yang hebat. Namanya siapa? Iya, Tuhan Yesus. Nah, bersama Tuhan kita pasti bisa. Mau besar, mau kecil, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan
sukacita memuji Tuhan, saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita, supaya firman yang kita dengarkan bisa tertanam dan bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Kita pujikan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Katakan, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Semuanya tutup mata, katakan pujian dengan sungguh-sungguh. Mari masuk, masuklah dalam hati kami, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datanglah sekarang Tuhan, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Katakan, datanglah sekarang, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Pagi hari ini kita belajar menyembah Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Dia yang rela mati untuk kita, Dia yang menebus dosa kita. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Datang dalam hatiku sekarang, penuhi hati kami Yesus yang baik, Yesus yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Yesus, Allah yang kasih besar. Terima kasih Tuhan. Semuanya tutup mata, kita menghormati Tuhan Yesus. Kita akan pujikan lagu ini sekali lagi dengan lembut. Katakan, mari masuk, mari masuk.
tirukan Kak Yuli berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik untuk kami semua. Pagi ini kami mengundang engkau untuk masuk dan tinggal di dalam hati kami. Kami menyiapkan telinga kami, hati kami untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai, masih semangat? Oke, anak-anak sekolah minggu Abi Dokter Cipto harus tetap semangat. Nah, pagi hari ini Tante Risyana yang akan membawakan firman Tuhan. Tentang apa? Ya, Tante tapi mau tanya dulu. Siapa di sini yang punya tokoh dalam Alkitab yang jadi idola? Ada? Wow, 1, 2, 3. Siapa? Daniel. Kenapa Daniel? Oh, nggak jadi dimakan singa. Oke, yang ini? Wow, siapa? Tuhan Yesus. Iya, jelas Tuhan Yesus harus jadi idolanya. Ada lagi? Oh, itu yang di belakang angkat tangan. Siapa? Wow, Yusuf. Good. Nah, sekarang Tante mau cerita satu tokoh Alkitab juga yang luar biasa. Namanya, siapa yang sudah bisa baca? Yuk, dibaca sama-sama. Yosua. Nah, tapi ada banyak Yosua dalam Alkitab. Yang Tante mau ceritakan, Yosua yang anaknya Nun. Yosua bin Nun. Siapa Yosua itu? Kita harus ke belakang dulu mundurnya. Satu langkah, yaitu dia adalah kenalannya Musa. Iya, Yosua itu muridnya Musa. Karena Musa sudah tua, Musa butuh pengganti untuk memimpin bangsa Israel. Dia butuh Yosua yang masih muda. Iya, Musa sudah tua. Dia tidak mampu lagi memimpin bangsa Israel untuk jalan terus menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka dipilihlah Yosua yang masih muda. Menjadi nanti apa? Seorang pemimpin. Sayangnya Yosua itu adalah seorang bukan sahabatnya Musa saja, tapi Yosua itu seorang abdi. Tahu abdi itu apa? Abdi itu yang membantu Musa. Jadi bangsa Israel tahu siapa itu Yosua. Nah, kalau Musa sudah ketahuan dia adalah seorang pemimpin, meskipun sudah tua, dia masih dihormati oleh bangsa Israel. Tetapi Yosua masih muda dan dia adalah pembantunya Musa. Bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi seorang pemimpin? Caranya Tuhan bicara sama Musa. Musa, si abdimu Yosua itu orang yang sangat dekat dengan engkau. Tahu bagaimana kamu bekerja, tahu bagaimana aku menyelamatkan bangsa Israel, tahu apa semua yang terjadi dari Israel. Tetapi abdimu itu belum punya wibawa. Sebagai seorang pemimpin, abdimu ini belum punya wibawa. Bagaimana caranya supaya Yosua nanti juga punya wibawa sebagai seorang pemimpin? Satu cara yang Tuhan minta sama Musa, yaitu supaya Yosua diurapi. Bagaimana mengurapinya? Di depan seluruh bangsa Israel, Yosua dipanggil, kemudian imam menumpangkan tangan di atas Yosua, sehingga Yosua menjadi
sah menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Nah, akhirnya Yosua diurapi di depan seluruh bangsa Israel, dijadikan seorang pemimpin, abdinya ditutupi. Ya, abdinya udah nggak kelihatan lagi. Tapi Yosua sekarang menjadi seorang pemimpin. Bagaimana Yosua menjadi seorang pemimpin? Ketika sudah diurapi, Yosua menjadi orang yang berani. Berani kemana saja Tuhan utus itu, bangsa itu harus kamu taklukkan. Yosua berangkat bersama tentara Israel. Bangsa ini harus kamu minta supaya tanahnya jadi bangsa Israel. Semuanya bisa. Nah, ada satu cerita yang sangat luar biasa. Ketika bangsa Israel disuruh menghancurkan kota Yeriko, Tuhan bilang sama Yosua, aku sudah, katakan Tuhan, sudah menyerahkan Yeriko ke dalam tangan. Cuma kamu harus mengalahkannya. Bukan aku harus kasih nih Yeriko buat kamu. Enggak, bangsa Israel harus merebut Yeriko. Masalahnya Yeriko ini kota yang sangat hebat, berkubu. Enggak mungkin dikalahkan oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan tadi bilang apa? Sudah diserahkan oleh Tuhan pada Israel. Nah, caranya orang Israel betul harus mengelilingi Yeriko, tembok Yeriko harus dikelilingi. Keliling tembok Yeriko berapa kali? 7 hari, dalam 7 hari, dan yang hari ke-7, 7 kali. Jadi berapa kali? Pinter penjumlahannya, 13 kali. Nah, tapi harus apa? Diam. Jadi nggak boleh bicara. Ketika mengelilingi tembok Yeriko, mulutnya dikunci. Nggak boleh ada yang ngomong. Nah, tujuannya apa? Tuhan ingin bangsa Israel lihat, tembok Yeriko tinggi. Bagaimana mau manjatnya? Tapi nggak boleh ngomong, kasih kode sama temannya. Satu hari dilihat tembok Yeriko tinggi. Yang kedua dikelilingi lagi. Wah, tembok Yeriko ternyata sangat tebal. Dan 2 lapis, nggak cuma 1. Gimana bangsa Israel mengalahkan? Tetap mengelilingi tembok Yeriko dengan diam. Tidak ada yang bicara. Berhasilkah? Berhasil karena Tuhan tadi udah ngomong apa? Sudah diserahkan ke tangan orang Israel. Ketika pada hari yang ke-7 dan selesai dikelilingi, yang harus dilakukan tadi apa? Ya, tapi ketika hari yang ke-7 harus apa? Bersorak. Yeay! Sudah runtuh? Belum. Loh, kok sudah teriak menang? Tapi Tuhan bilang harus berteriak dulu. Yeay! Yeay! Tadi bilang apa? Yesus! Yes! Ketika yes, wah, tembok Yeriko runtuh. Ya, sudah diserahkan ke tangan orang Israel. Tembok Yeriko runtuh. Tetapi ketika bangsa Israel sudah bersorak, tembok Yeriko sudah runtuh. Apa yang dilakukan orang Israel lagi? Harus tetap maju, menyerang, rebut semua yang ada di Yeriko. Yeriko jadi miliknya Yosua dan bangsanya. Nah, ada lagi Yosua disuruh maju lagi. Berhasil nggak? Tidak. Sangat berhasil. Berapa? 5 raja-raja jadi 1 dikalahkan oleh Yosua. Wah, Yosua dikeroyok. Menang nggak? Menang. Tetap menang Yosua. 5 raja-raja dikeroyok sama Yosua tapi dikalahkan. Nggak, kalah 5 raja-rajanya. Semuanya ditaklukkan oleh Yosua. Karena apa? Yosua setia bertindak. Yosua selalu bertindak. Yosua dekat dengan Tuhan. Nggak pernah berjalan sendiri, tapi dia tanya dulu sama Tuhan. Tuhan boleh nggak ke sana? Sudah kuserahkan. Yosua jalan. Tuhan ke sana. Sudah kuserahkan. Semuanya sudah di tangannya orang Israel.
satu lagi yang sangat luar biasa yang Yosua lakukan bersama Tuhan. Apa ini ya? Gambar apa ini? Wah, matahari. Ini gambar apa? Bulan. Yosua bilang sama Tuhan, Tuhan, bangsa Israel sedang berperang. Tapi kalau nanti malam, bagaimana? Mereka nggak bisa istirahat. Kemudian Tuhan bilang, hentikan matahari. Wah, matahari berhenti, bulan berhenti. Di tempatnya Yosua masih terang benderang. Matahari benar-benar berhenti. Bisa nggak memberhentikan matahari? Memberhentikan sepeda aja harus pakai rem ya kan? Nah, Yosua cuma begini, Tuhan, matahari berhenti. Berhenti mataharinya. Wah, luar biasa kan pekerjaannya Yosua? Karena ada siapa tadi? Tuhan di dalamnya. Nah, ketika semuanya berhasil terus, berhasil. Pernah nggak Yosua gagal? Pernah. Yosua pernah gagal. Kota Ai, kota yang kecil, tidak mampu dikalahkan oleh Yosua. Kenapa? Padahal sudah bertanya loh sama Tuhan, Tuhan diserahkan nggak? Tuhan bilang, maju saja, diserahkan. Tuhan, boleh. Diserang Tuhan, serang. Padahal kotanya kecil Tuhan, serang. Itu nanti jadi miliknya bangsa Israel. Nah, tetapi kenapa menjadi kota Ai jadi gagal? Kenapa? Iya, ada yang melakukan dosa. Tuhan bilang, Ai semua kotanya itu nanti diserahkan buat orang Israel. Tapi ada yang mau mengambil barang sedikit buat miliknya sendiri. Akhirnya apa? Seluruh Israel mengalami kekalahan. Wah, Yosua sedih. Banyak prajuritnya yang hilang. Banyak sahabatnya yang mati. Hanya gara-gara nyerang kota Ai, tapi gagal. Padahal Yeriko yang temboknya segitu besarnya, 5 raja-raja yang bergabung jadi satu, bisa dikalahkan semua. Kenapa kota yang kecil Ai kalah? Karena ada dosa. Nah, apa yang kemudian dilakukan Yosua? Ya wes, nek kalah, ndak jadi lagi, selesai. Itu. Enggak, Yosua tanya lagi sama Tuhan, apa yang menjadi kekalahannya, kegagalannya. Nah, akhirnya Yosua tahu kalau ada yang melakukan dosa. Bertobat enggak? Bertobat. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Ketika Yosua berdoa, dosanya diampuni. Tuhan bilang serang kembali. Akhirnya kota Ai direbut kembali, dikalahkan. Ya, Yosua tahu apa yang dilakukannya berhasil semuanya itu karena dukungan siapa? Siapa? Wow, betul, dukungannya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di sini pernah gagal enggak? Wah, berhasil terus, wah rengkek terus. Wow, hebat dong. Tapi ada yang gagal? Ada. Terus kalau nilainya jelek misalnya, ya wis nilaiku jelek, paling dimarahin mama gitu. Iya, harus berusaha. Iya, tetap berusaha belajar. Pinter itu nggak datang tiba-tiba, tapi adik-adik juga harus belajar sedikit-sedikit. Seperti kemarin, ada orang ditanyain 1 tambah 1 berapa? Nggak tahu. 1000 tambah 1000 berapa? 2000. Lo kok tahu? Iya kan duit. Karena apa? Dia nggak belajar, tapi malah jajan. Jangan jajannya terus yang digede-gedein. Belajar. Ini loh, stay at home. Tetap harus belajar. Dapat tugas dari guru, tetap harus dikerjakan. Ini, sudah belum di rumah berdoa? Kalau kalian masih merasa belum pinter, kalian masih merasa belum bisa, tanya sama Tuhan, Tuhan piye caranya ya? Tuhan berkati ya, tapi nggak cuma minta berkat, minta Tuhan berkati. Tetap harus
belajar. Good. Siapa yang mau janji jadi anak Tuhan yang mau berusaha? Good. Tetap harus berusaha. Doanya dikencengin, usahanya juga dikencengin. Supaya apa? Berhasil. Kalau dekat dengan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, semua yang kamu lakukan mendahulukan firman Tuhan akan dibuat apa? Berhasil. Yuk kita baca sama-sama dulu. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Siapa yang sudah bisa baca? Baca sama-sama. Sudah siap Alkitabnya kan? Good, yuk dibuka. Yosua, kitab Yosua ada di mana? Wih, nggak ketemu, nggak ada. Wih, Yosua itu di kitab Perjanjian Lama bagian depan. Oke, yuk cari Yosua. Biasanya tulisannya YOS gitu. Yos, ya good. Udah ketemu? Pasal 1, angkanya yang besar 1. Good, udah ketemu. Terus cari angka yang kecil-kecil 7. Yes. Oke, sama-sama yang keras ya bacanya ya. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Wah, luar biasa kan? Tuhan cuma minta apa? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pengen pinter toh tadi? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, belajar. Belajar 1 menit, lihat TV-nya 3 jam. Bisa masuk? Enggak. Bisa pinter? Enggak. Belajar 1 menit, main gamenya 3 hari. Ayo, mumpung libur kan? Iya kan? Bener? Main gamenya? Terusan? No, tetap harus belajar. Kalau mau pinter, kuatkan hatimu. Belajar dulu, belajar. Oke, ya. Dipanggil temennya, hai main yuk. Mau? Nggak boleh social distancing. Tinggal di rumah. Belajar dulu. Ya, good. Pinter lah. Kalau seperti itu, muatkan hatinya. Tetap teguh, tekun belajar. Bisa ya, Tuhan kasih apa? Pandaian, kasih hikmat. Ya, itu ya, luar biasa. Oh, tadi berhasil semua. Mengandalkan Tuhan. Ke kamar mandi sendiri, ayo. Aku tidak berani. Lampunya mati gitu. Wah, kecil dong. Kalau Tuhan mah kuasanya luar biasa. Kamar mandi sendiri, tidur sendiri. Gak apa-apa, ada Tuhan yang menjaga saya. Aku dekat dengan Tuhan. Anak-anak Abi Dokter Cipta luar biasa. Ayo, sekali lagi yuk, tepuk Yesus. Tuh, wah, ya. Sus, wah yang keras. Yesus, yes, dah seperti itu. Tembok Yeriko dikalahkan, diruntuhkan karena Yesus. Yes. Nah, sekarang Tante bilang, Yosua menjadi berani. Yosua menjadi berhasil. Karena siapa? Campur tangan Tuhan. Karena apa? Yosua dekat dengan Tuhan. Karena apa? Yosua diurapi. Karena apa? Yosua tekun berdoa. Anak-anak gereja Betel Dokter Cipto harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang nantinya bisa jadi saksi Tuhan. Tidak hanya menjadi anak-anak yang biasa, tapi anak-anak yang luar biasa. Menghentikan matahari bisa. Dikeroyok 5 raja-raja. Meruntuhkan tembok Yeriko hanya dengan pujian yang penuh sukacita. Makanya kalau memuji Tuhan yang sungguh-sungguh, akhirnya Tuhan mengurapi kalian. Tuhan memberkati kalian. Siapa yang ingin diberkati seperti Yosua? Wow, Tante juga ingin sama seperti kalian. Nah, firman Tuhannya diulangi sekali lagi bacanya. Yosua 1 ayat 7. Diulangi sekali lagi ya. Kita baca bersama-sama sekali lagi. Oh, udah ditutup Alkitabnya tadi.
Kita bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, ucapkan syukur ketika kita sudah dikasih firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya jika kami dekat dengan Tuhan, kami akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik tadi udah dengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan. Apa ya? Kita buat apa? Permainan. Siapa yang sudah bosan di rumah? Bosan, Kak? Bosan. Oh, bosan. Ada main-main Kak di rumah Kak Dean? Tidak ada, Tante. Oh, tidak ada. Kita mau buat mainan dengan barang-barang yang sudah ada nggak terpakai. Yo, kita siapkan satu. Apa Kak? Kardus bekas. Ya, boleh bekas apa aja. Oh, yang udah nggak dipakai tapi yang bersih ya. Oke. Kemudian kita butuh apa? Disiapkan kertas lipat yang warna-warni boleh. Kalau nggak punya warna-warni, kertas yang seperti ini juga boleh. Kita siapkan itu. Kemudian kita siapkan cup agar-agar bisa, atau bekas air mineral juga bisa. Kemudian kita butuh tusuk sate. Ya, kita butuh 4 batang nanti. Kemudian siapkan juga alatnya seperti gunting, cutter, pulpen, oke, penggaris, sama alat yang bentuknya lingkaran. Nanti buat cetakan. Tante punya tutup gelas. Kalau nggak punya nanti bisa pakai nih, solasi. Cara yang pertama, Kak Yohana siapkan kardusnya. Kemudian gambar lingkaran di atas kardus. Kalau mau banyak berarti kardusnya harus besar. Ini Kak Yohana buat berapa Kak? Oh, Kak Yohana buat 5. Nah, kalau sudah dibuat 5 lingkaran seperti ini, kemudian Kak Yohana gambar Kak Dias yang bolongin ya, dilubangin. Ya, seperti ini, tapi nggak boleh sendiri ya, karena ini benda tajam. Minta tolong sama kakak atau mama papa ya di rumah. Nah, dilubangin 5-5-nya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah lubang semuanya, sekarang siapkan kertas lipatnya tadi Kak. Itu kardusnya nanti dulu. Ya, ditaruh dulu. Siapkan kertasnya. Nah, kertasnya juga digambar lingkaran tadi. Oh, besarnya seperti yang di kardus tadi, tutupnya ya. Nah, digambar lingkaran, kemudian ditambah silang di depan, di tengahnya Kak. Pakai ini penggarisnya buat ini garis. Nah, digaris. Oke. Nah, good. Sudah? Jadinya seperti ini lingkarannya. Terus ada garisnya, buat apa garis di tengahnya? Nah, disayat. Kalau nggak bisa pakai cutter, pakai gunting. Coba Kak Dias. Iya, digunting. Good. Pas tengahnya. Oke, 2 ya. Jadi nanti ada sayatannya gitu. Oke, seperti yang udah dipegang Kak Yohana. Iya, bolong Kak, jarinya dimasukin Kak. Oke, seperti itu. Nah, tapi guntingnya lingkaran nggak boleh mepet garisnya ya, tapi disisain supaya nanti bisa buat tempat lem. Nah, kalau sudah tadi kardus sudah dilubangin, kertas lipat sudah digambar. Nah, sekarang ditempelkan di lubang-lubangnya seperti ini. Ya, yang merah ditempel Kak itu masih bolong 1.
Ya, good. Nah, kalau kardus sudah selesai, sekarang ambil tusuk satenya. Buat apa? Buat nusuk daging. Bukan, ini nusuk ini tempat. Nih, apa? Tadi cup ya. Ditusuk, Kak. Ya, kasih 2 ya supaya kalau 1 biasanya nanti terus muter-muter begini. Tapi kalau 2 nanti jadinya lebih enak dipegangnya seperti ini. Nah, terus mainnya gimana ini? Nih, ya Kak Yohana main karena ini Kak Yohana mainnya dari bawah. Keluar begini. Bisa pindah ke sini, wing. Nah, lagi bisa pindah ke sini, wing. Nah, seperti itu. Nah, Kak Dias ngapain? Cuma lihat. Wah, Kak Dias kan punya itu 1 tuh diambil. Nah, nanti kalau ini nongol dari bawah, pukul Kak. Tok, kena lu lagi, kena lagi, luput aku, kena. Nah, begitu mainnya. Bisa main sama kakak, bisa main sama adik, bisa main sama papa, biar nggak boring di rumah ya. Nih, barang bekas bisa kita gunakan untuk mainan sama kakak sama adik. Nah, supaya tambah seru, nih dikasih skor. Kalau kena yang hijau, 10. Kalau kena yang merah, 50. Kalau kena yang kuning, denda dikurangin 20 gitu ya. Jadi nanti bisa coba ayo berdua tuh main tuh. Katanya tadi boring di rumah. Nah, supaya lebih seru. Nah, lebih cepat twing 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 twing. Nah, kalau nggak kena nggak kena. Nah, seperti itu. Ya, selamat mencoba di rumah. Kreativitas anak-anak Dr. Cipto, gunakan barang-barang bekas yang ada di rumah bisa untuk bersuka cita. Dadah minggu depan. Siapa yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, angkat tangannya. Glory aku bertumbuh. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Jangan lupa share keseruan ibadah sekolah minggu kalian ke Instagram
@anakbetelambarawa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.